Om Swastiastu. Halo Sematan Pajak, selamat datang kembali di podcast Kecap, Keseruan Cerita Pajak. Perkenalkan, saya Linda yang akan menjadi tuan rumah episode kali ini. Bagi Sematan Pajak yang mungkin baru pertama kali menonton channel ini, mungkin bisa subscribe dulu nih di bawah supaya tidak ketinggalan terkait informasi-informasi perpajakan terbaru. Hari ini saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan saya, seorang narasumber yang luar biasa yang merupakan seorang penyuluh di KPP Pratama Denpasar Barat, Mbak Ika. Halo Mbak Ika. Halo Mbak Linda, halo Sematan Pajak semua, salam kenal. Perkenalkan, saya Ika Banjarnahor, bagian dari tim penyuluh KPP Pratama Denpasar Barat. Selamat datang Mbak Ika, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik Mbak Linda. Mbak Linda gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan juga baik Mbak Ika. Oh iya Mbak Ika, tadi sewaktu perjalanan ke sini, saya ngeliat tuh sepanjang jalan tuh di kanan kiri tuh banyak sekali banner yang berisikan tulisan NIK garis NPWP. Iya. Berarti nantinya NPWP ini bakalan dihapus ya Mbak Ika? Kemungkinan bukan dihapus mungkin termnya ya Mbak Linda, lebih ke pembaharuan. Jadi memang saat ini DJP tengah melakukan reformasi, yaitu pembaruan dalam administrasi perpajakannya, sering kita sebut dengan PSIAP, yaitu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi berbagai proses bisnis dilakukan pembaruan, termasuk juga si registrasi NPWP. Seperti itu. Kemudian kenapa menggunakan NIK? Karena NIK ini merupakan identitas resmi bagi WNI, kemudian digunakan juga di banyak pihak, di Dukcapil, kemudian di perpajakan kita ya, di DJP, perizinan, perbankan, semuanya menggunakan. Jadi harapannya dengan penggunaan NIK sebagai NPWP ini memudahkan bagi wajib pajak, memudahkan juga bagi DJP karena terintegrasi. Kemudian tujuan lain penggunaan NIK sebagai NPWP adalah agar meningkatkan validitas data dan juga untuk sebagai solusi atas stok NPWP yang semakin menipis nih dari DJP, karena memang semakin kesini untuk wajib pajak semakin banyak ya. Terus ya Mbak ya. Betul, bertambah terus. Jadi tepat banget nih solusinya NIK sebagai NPWP. Jadi DJP tidak perlu lagi membuat stok-stok untuk NPWP bagi NPWP yang 15 digit ya bagi wajib pajak. Baik. Seperti yang sudah Mbak Ika sampaikan sebelumnya, jadi sebenarnya kalau kita lihat-lihat peraturan ini menguntungkan kedua belah pihak ya Mbak ya. Betul. Baik dari sisi wajib pajak dan juga dari sisi DJP-nya. Nah berarti kan kalau kita lihat ada pembaruan atau perubahan. Nah kalau ada pembaruan dan perubahan ini, apakah ada aturan atau regulasi yang mengatur terkait penerapan NIK sebagai NPWP ini Mbak? Oke, terkait regulasi pasti ada ya Mbak Linda dan Sematan Pajak sekalian. Untuk penerapan NIK sebagai NPWP ini diatur dalam PMK nomor 112 tahun 2022. Jadi memang sudah diundangkan pada tahun lalu, tepatnya itu di tanggal 14 Juli tahun lalu. Bertepatan dengan hari pajak ya Mbak berarti ya? Betul sekali, bertepatan dengan hari pajak. Jadi sudah berlaku hampir setahun ya. Tapi untuk sampai saat ini penerapannya memang masih terbatas. Terbatas itu dalam artian NPWP 15 digit masih digunakan. Tapi sekaligus juga untuk NIK-nya sudah dilakukan aktivasi, diproses, diintegrasikan seperti itu sampai nanti 31 Desember 2023. Nanti per 1 Januari 2024 barulah penggunaan NIK sebagai NPWP efektif berlaku seluruhnya untuk seluruh layanan. Seperti itu. Berarti ini ya Mbak ya, implementasi NIK sebagai NPWP ini masih hybrid ya sampai dengan 31 Desember 2023 nantinya. Betul, bisa disebutkan seperti itu. Sehingga masih bisa menggunakan NIK yang format 15 digit sampai akhir tahun ini nanti ya. NPWP NPWP 15 digit. Berarti kalau misalnya seperti yang Mbak bilang tadi, ada melakukan pemutahiran data nih Sematan Pajaknya. Oh iya, bagi yang punya NPWP harus ngecek nih apakah NPWP yang sekarang ini sudah terintegrasi sama NIK-nya apa belum. Kalau belum harus melakukan yang namanya pemutahiran data. Nah itu gimana Mbak cara ngelakuinnya? Oke, pemutahiran data ini untuk DJP memfasilitasi Sematan Pajak dengan 3 pilihan opsi, yaitu yang pertama bisa datang langsung ke kantor pajak KPP Pratama terdaftarnya atau terdekat, bisa di mana saja karena proses pemutahiran data ini borderless ya, membantu sekali ya berarti dimanapun gitu. Kalau nggak sempat ke kantor pajak nih boleh via telepon
telepon ke kering pajak kita di 1.500-200, atau wajib pajak masih juga punya opsi yang paling menarik yang bisa dilakukan sendiri nih secara mandiri, Mbak Linda. Berarti sebenarnya untuk pemutakhiran ini Sematon Pajak diberikan banyak fasilitas untuk melakukan pemutakhiran ya Mbak ya. Betul. Bisa datang langsung ke KPP, bahkan KPP terdekat di mana saja ya, itu borderless ya Mbak ya. Kemudian bisa juga telepon melalui kering pajak, dan yang ketiga nih yang paling menarik yang mungkin kita bakalan bahas lebih dalam ya Mbak ya. Iya. Secara mandiri itu gimana Mbak caranya? Yang secara mandiri, jadi pemutaran mandiri ini secara online tentunya, yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, melalui laman DJP online. Laman yang kita gunakan juga untuk pelaporan SPT tahunan ya. Jadi nanti untuk pemutakhirannya itu Mbak Linda diakses melalui menu profil. Berarti di menu profil ya di Betul. DJP online. Nah, data-data apa aja itu Mbak yang perlu dimutakhirkan di sana? Datanya nanti akan ada muncul langsung ya di menu profil itu Mbak Linda. Akan terbagi nanti menjadi 4 klaster data. Jadi yang pertama ada data utama, yaitu data yang memuat data-data yang ada di KTP pada umumnya, seperti nama, NIK, kemudian ada tanggal lahir, tempat tanggal lahir juga silahkan disesuaikan dengan dokumen kependudukan. Kemudian data yang tidak kalah penting yaitu data lainnya yang memuat alamat dan juga nomor HP dan email. Jadi wajib pajak bisa nih, siapa tahu sudah berubah gitu Mbak Linda, diupdate juga. Kemudian data selanjutnya itu klasifikasi lapangan usaha atau data pekerjaan, diupdate juga yang sesuai dengan pekerjaan Sematon Pajak saat ini. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, data anggota keluarga silahkan ditambahkan juga sesuai yang ada pada dokumen kartu keluarga. Jadi memang perlu ya sebenarnya untuk ngupdate seperti ini Mbak, karena kan kita ini kadang sudah ganti nomor handphone, ganti alamat email, tuh sangat perlu ya untuk diupdate. Nah, atas data-data yang tadi sudah Mbak sebutkan untuk dimutakhirkan itu, bagaimana Sematon Pajak mengetahui bahwa data-data ini benar sudah tervalidasi atau sudah terintegrasi dengan sistem di sudah DJP? berhasil apa belumnya Iya, gitu ya? Sudah berhasil atau belumnya? Oke, untuk mengetahui sudah berhasil atau belum cukup simpel dan mudah nih Sematon Pajak. Nah, nanti akan menu profil tersebut akan menunjukkan statusnya. Jadi ada tulisan status valid dan tidak valid. Tulisan valid yang berwarna hijau artinya sudah berhasil nih pemutakhiran datanya. Dan kalau masih setelah menyimpan data pun masih muncul tulisan tidak valid, itu mungkin coba disimpan ulang seperti itu Mbak Linda. Mungkin masih gagal seperti itu. Terus ada juga cara lainnya dengan logout akun DJP online, lalu Sematon Pajak melakukan login dengan NIK. Nah, apabila sudah berhasil login berarti pemutakhirannya sudah pasti berhasil. Baik ya, terima kasih atas penjelasannya. Jadi sebenarnya sesimpel Sematon Pajak nih, lihat nih, tombol tidak validnya itu, keterangan tidak validnya itu yang berwarna merah sudah berubah menjadi valid dan berwarna hijau ya Mbak Ika ya. Betul. Jika bisa dilakukan login dan logout ya Mbak Ika ya. Atau itu opsi kedua. Udah bisa belum nih login menggunakan NIK yang 16 digit? Betul sekali Mbak Linda. Kebetulan nih Mbak mau nanya dong. Jadi kalau yang tadi case-case itu kan berarti berhasil ya melakukan validasi secara mandiri. Kemarin saya ketemu sama teman saya, terus teman saya tuh cerita, teman saya ini namanya Arif. Teman saya ini cerita kalau waktu dia melakukan pemutakhiran secara mandiri itu dia gagal Mbak. Jadi case-nya itu adalah nama dia di KTP itu adalah Putu Arif. Tapi nama dia di NPWP-nya itu adalah Arif Putu. Jadi kebalik Mbak. Nah, ketika dia mau validasi atau pemutakhiran di DJP online itu tuh nggak bisa, gagal ya. Nah, kalau untuk seperti itu solusinya gimana Mbak Ika? Memang untuk pemutakhiran mandiri ini tidak bisa kita pungkiri Mbak Linda, ada beberapa yang masih error atau gagal seperti itu ya. Salah satu kasus yang mirip adalah seperti yang Mbak Linda bilang, keterbalikan nama di NPWP sebelumnya yang 15 digit dengan KTP yang saat ini ya. Betul. Jadi seperti Arif Putu dan Putu Arif seperti itu. Itu karena perubahannya signifikan menurut sistem. Jadi itu memang secara sistem tidak mengakomodasi. Nah, untuk kasus-kasus demikian silahkan untuk datang langsung ke kantor pajaknya atau bisa juga menghubungi live chat WA seperti itu ya, untuk masing-masing KPP punya. Nanti dihubungi agar mendapatkan asistensi atau bantuan dari petugas pajaknya. Kemudian ada juga mungkin kasus-kasus error lain. Jadi NIK-nya itu Mbak Linda terintegrasi ke beberapa NPWP.
Jadi tidak hanya ke satu NPWP sehingga saat dimutakhirkan dia error. Atau mungkin ternyata satu NIK terbit NPWP ganda. Nah, untuk semeton pajak yang mengalami kendala demikian harus segera lapor ke kantor pajaknya ya, karena mungkin perlu dilakukan tindakan penghapusan seperti itu. Jadi butuh waktu ekstra gitu. Jadi segera cek pemutakhiran datanya. Baik. Jadi memang butuh asistensi ya Mbak ya, untuk beberapa kasus-kasus itu butuh bantuan dari DJP-nya langsung. Oke, dari tadi kan kita sudah membahas terkait peralihan semeton pajak yang sebelumnya sudah punya NPWP sebelum aturan ini ada. Untuk semeton pajak yang baru mau daftar NPWP nih Mbak setelah aturan ini ada, itu perlakuannya bagaimana? Oke, berarti untuk wajib pajak yang mendaftarkan setelah 14 Juli 2022 ya. Ini untuk semeton pajak baru itu bahkan lebih simpel lagi sebenarnya Mbak Linda. Untuk semeton wajib pajak baru yang mendaftarkan setelah 14 Juli tidak perlu lagi melakukan pemutakhiran data. Jadi saat registrasi itu untuk NIK yang didaftarkan sudah otomatis kita aktivasi. Jadi nanti per 1 Januari 2024 akan otomatis menggunakan NIK-nya. Namun memang untuk saat ini tetap kita terbitkan NPWP yang 15 digit. Oke. Jadi seperti yang sebelumnya kita udah sampein, karena masih hybrid ya Mbak ya. Iya. Jadi NIK-nya sudah teraktivasi nih semeton pajak, tapi NPWP 15 digitnya juga masih diberikan supaya bisa digunakan sampai 31 Desember 2023 nanti. Oke, Mbak Ika, misalnya nih semeton pajak di sini lupa atau tidak melakukan pemutakhiran data hingga 31 Desember 2023. Nah, kalau seperti itu apa yang akan terjadi, Mbak? Oke, kalau memang sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 31 Desember 2023 belum dilakukan integrasi, otomatis NPWP 15 digitnya hanya bisa digunakan sampai akhir tahun ini, 31 Desember, dan nanti per 1 Januari NPWP tersebut tidak akan bisa digunakan. Dan NIK-nya juga belum terintegrasi sehingga tidak bisa juga. Seperti itu. Penjelasannya sudah sangat jelas ya semeton pajak ya. Jadi jangan sampai lupa nih untuk melakukan pemutakhiran data secara mandiri atau mungkin bisa datang ke kantor pajak supaya dibantu hingga 31 Desember 2023. Oke, tadi kita udah bahas nih Mbak terkait semeton pajak atau wajib pajak yang memiliki NIK atau KTP Mbak. Sementara kan di sini banyak atau ada beberapa semeton pajak yang mungkin merupakan perusahaan atau badan, ada juga instansi pemerintah. Dan ada juga nih misalnya di Bali banyak Mbak WNA yang daftar NPWP menggunakan kitas atau kitab. Nah seperti itu. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, bagaimana cara mereka? Oke, untuk wajib pajak lain selain warga negara Indonesia yang penduduk tentunya sudah diatur juga ya Mbak Linda di PMK 112 ini, seperti tadi badan, warga negara asing, instansi. Nah itu nanti akan mengikuti juga format NPWP NIK yaitu 16 digit. Untuk NIK kan kita 16 digit Mbak Linda. Jadi nanti akan disesuaikan menjadi 16 digit juga dengan cara jadi NPWP 15 digit yang sekarang itu ditambahin angka 0 di depannya. Seperti itu nanti untuk penerapannya. Kemudian mungkin ketentuan lain yang berubah adalah untuk wajib pajak cabang. Wajib pajak cabang selama ini kita kan mengenakan NPWP pusatnya, kita tambahkan 001 di belakang atau 002 seperti itu. Nah, ketentuan itu tidak lagi demikian. Semeton pajak nanti untuk cabang-cabang usahanya akan diterbitkan nomor khusus dari DJP yaitu NITKU, nomor identitas tempat kegiatan usaha. Itu diterbitkan secara jabatan nanti oleh DJP. Seperti itu. Sangat jelas sekali ya penjelasan dari Mbak Ika terkait materi hari ini. Jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan tuh ada beberapa manfaat ya Mbak yang seperti sudah disebutkan di awal. Salah satunya meningkatnya validitas data dari semeton pajak di sini nih yang ada di DJP. Kemudian semeton pajak sini nggak perlu lagi nih bawa KTP dan NPWP nih di dompet. Cukup bawa KTP saja sudah mewakili KTP dan NPWP. Benar. Tidak bosan juga mengingatkan semeton pajak, ayo kita lakukan pemutakhiran data hingga 31 Desember 2023 agar di 1 Januari 2024 nanti kita sudah bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Oke. Nah, bagi semeton pajak yang masih memiliki kendala terkait pemutakhiran ini, bisa juga mendatangi kantor pajak terdekat atau menghubungi live chat WhatsApp KPP terdekat juga supaya menemukan solusi atas kendalanya. Betul. Gitu. Ada lagi sih Mbak Linda satu solusi lagi kalau semeton pajak masih bingung nih kan terkait NIK NPWP.
bisa banget nge-follow akun pajak resmi KPP Pratama Denpasar Barat. Oh, ada ya Mbak ya akun pajak resmi KPP Pratama Denpasar Barat tuh? Ada dong Mbak Linda. Jadi akun resmi untuk Instagram KPP Pratama Denpasar Barat ada di akun @pajakdenbar ya. Nah, jadi untuk semua KPP kan memang punya Instagram resmi ya. Diawali dengan @pajak kotanya. Jadi kalau kita @pajakdenbar gitu Mbak Linda. Oh ya, sekalian nih Mbak Linda, kita punya suatu program bernama Berdebar. Wah, nih Mbak Linda. Itu Berdebar Mbak? Berdebar ini adalah berbincang dengan Denbar, yaitu suatu program live Instagram dari @pajakdenbar yang akan membahas mirip seperti podcast di sini mungkin ya, kayak update peraturan perpajakan atau ketentuan-ketentuan pajak lainnya. Jadi boleh banget nih nge-follow akun @pajakdenbar. Lengkap sekali ya penjelasannya ya. Layak dijadikan ambasador Instagram kantor nih kayaknya. Mas dulu buat Mbak Ika. Bisa aja Mbak Lina. Mbak Lina udah follow belum? Udah dong Mbak Ika. Sudah ya. Karena banyak banget nih manfaatnya sebenarnya dari follow Instagram resmi KPP Denbar. Terima kasih untuk waktu dan sharingnya nih Mbak Ika ya. Iya, penjelasannya sama-sama, sangat luar biasa, Mbak bisa Linda. dimengerti. Oke, Semeton Pajak, podcast Kecak keseruan cerita pajak episode kali ini cukup sampai di sini. Bagi Semeton Pajak yang masih memiliki pertanyaan seputar PMK 112, silakan tuliskan di kolom komentar. Kami tunggu ya. Saya Linda dan rekan saya Mbak Ika. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Kecak Keseruan cerita pajak. Om Santi 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 Om.